Of parasites out there, armed to the teeth. Halo Barudaks, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah serial keluarga yang berjudul Home Alone 2. Bagi kalian yang belum menonton Home Alone 1, bisa ditonton terlebih dahulu, linknya sudah tertera di deskripsi. Di film keduanya ini, bercerita tentang Kevin dan keluarganya yang ingin menikmati liburan Natal dan pergi ke Florida. Namun saat mereka di bandara, Kevin tanpa sadar telah menaiki pesawat yang salah, yang mana pesawat itu terbang menuju New York, Amerika Serikat. Bagaimana kelanjutan videonya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Di malam yang indah diperlihatkan keluarga dari Kevin yang sedang ribut dan mondar-mandir keliling rumah untuk menyiapkan barang bawaan mereka masing-masing. Di liburan Natal kali ini, mereka memutuskan untuk merayakan Natal di Florida. Oleh karena itu, mereka menyiapkan banyak barang untuk pergi liburan nanti. Di saat semua sedang ribut menyiapkan barang, di sisi lain terlihat Kevin yang sedang asik memainkan alat perekam suara miliknya. Di sana Kevin mulai merekam iklan sebuah hotel di saluran televisi. Dan tidak hanya itu, Kevin juga diam-diam merekam suara pamannya yang sedang asik mandi. Saat Kevin sedang memainkan alatnya itu, tiba-tiba dia didatangi oleh ibunya. Ibu Kevin sangat teliti untuk menyiapkan liburan Natal kali ini, karena dia tidak ingin Natal kali ini gagal seperti sebelumnya, yang mana saat itu Kevin tertinggal di rumah karena dirinya yang lupa membangunkan Kevin. Berpindah ke dalam sebuah gereja. Di malam itu gereja sedang mengadakan sebuah acara, dan terlihat di sana Kevin dan kakak-kakaknya serta anak-anak lainnya sedang bernyanyi bersama paduan suara. Saat bagian Kevin untuk bernyanyi sendiri, di sana bass mulai menjailinya. Dan karena kelakuannya itu, orang-orang di sana pun ikut tertawa melihat kejailan bass kepada Kevin. Namun Kevin yang tidak terima karena diperlakukan seperti itu, dia pun menjadi kesal. Dan dia mendorong bass yang mengakibatkan semua orang di sana ikut terjatuh. Saat kembali ke rumah, keluarga Kevin sedang berkumpul untuk membahas kejadian tadi. Di sana Bass lalu berdiri dan meminta maaf kepada keluarganya atas apa yang telah dia perbuat saat di gereja tadi. Namun setelah dia meminta maaf, Bass lalu diam-diam melihat Kevin dan mengatainya. Kevin yang tidak terima dengan ucapan Bass, dia pun lalu berdiri dan berkata di hadapan semua keluarganya kalau dia tidak menyesali apa yang telah dia perbuat. Dan dia berkata kalau itu semua adalah kesalahan dari Bass karena telah menjailinya. Mendengar ucapan dari Kevin, semua keluarga pun ikut kaget. Dan ayahnya kembali menghukum Kevin untuk tidur di lantai 3 sendirian. Kevin, you walk out of here. You sleep on the 3rd floor. Kevin yang sedang berenung di lantai 3, tiba-tiba dia didatangi oleh ibunya. Di sana ibunya meminta Kevin untuk minta maaf atas ucapannya tadi. Ibunya juga menegaskan kalau liburan mereka sebelumnya gagal akibat dari ulah Bass dan juga Kevin. Tetapi saat ini Bass sudah meminta maaf, dan dia meminta Kevin untuk meminta maaf juga kepada keluarganya. Namun bukannya meminta maaf, Kevin malah melawan, dan dia berkata andaikan dia punya banyak uang, maka dia akan berlibur sendirian di sebuah hotel mewah, tanpa mengajak seorang pun dari keluarganya. I can't trust anybody in this family. If I had my own money, I go on my own vacation. Keesokan paginya terlihat mobil dari bandara yang datang untuk menjemput keluarga McAllister. Namun lagi-lagi mereka semua terlambat bangun. Tidak seperti sebelumnya, kali ini keterlambatan mereka disebabkan oleh ayah Kevin, yang tanpa sengaja dia mencabut kabel jam alarm. Dan karena hal itu, mereka semua akhirnya terlambat dan berlarian untuk bersiap-siap. Untuk memastikan semuanya sudah lengkap, sebelum berangkat, ibu Kevin mulai menghitung seluruh anggota keluarga. Dan untungnya kali ini semua sudah lengkap. Dan juga Kevin sudah berada di dalam mobil. Sesampainya di bandara, mereka semua langsung buru-buru pergi ke dalam. Namun lain halnya dengan Kevin. Di sana dia malah sibuk mencari baterai untuk alat perekam suara miliknya, yang mana baterai itu berada di dalam tas milik ayahnya.
Mereka semua memasuki bandara dengan terburu-buru karena pesawat yang akan mereka naiki sebentar lagi akan berangkat. Namun Kevin dia terlihat masih sibuk sendiri mencari baterai di dalam tas ayahnya itu. Dan karena tidak ketemu, Kevin lalu memutuskan untuk berhenti sebentar untuk mencari baterainya lebih teliti lagi. Namun tanpa dia sadari ternyata dirinya telah ditinggal oleh keluarganya. Karena panik, Kevin kemudian lanjut berlari untuk mengejar keluarganya yang sudah berada di depan. Namun di sana ada seorang pria yang berperawakan mirip dengan ayahnya Kevin. Dan juga dia memakai jaket yang sama seperti ayah Kevin. Kevin yang mengira kalau itu adalah ayahnya, dia pun lalu pergi mengikutinya. Yang mana tanpa dia sadari, Kevin telah pergi menuju pesawat yang akan terbang menuju New York. Saat ingin memasuki pesawat itu, Kevin tanpa sengaja menabrak seorang pramugari. Dan karena hal itu, tiket milik Kevin pun ikut tercampur dengan yang lain, yang mengakibatkan pramugari itu tidak bisa mengecek kemana tujuan dari Kevin. Karena khawatir dengan Kevin, di dalam pesawat pramugari itu membantu Kevin untuk menemukan ayahnya. Di sana Kevin pun merasa sedikit lega, karena dia telah melihat keberadaan dari ayahnya, yang namun ternyata itu adalah orang lain. Di sisi lain, keluarga Kevin yang sedang buru-buru, mereka pun langsung memasuki pesawat dan duduk di bangku mereka masing-masing, tanpa mengecek kelengkapan mereka terlebih dahulu. Di dalam pesawat terlihat ibu Kevin yang sedang cemas. Dengan naluri ibu, dia pun merasa ada sesuatu yang tertinggal. Namun ayah Kevin tetap meyakinkannya kalau seluruh anggota keluarga sudah lengkap. We brought everything. We have everybody. There's nothing to worry about. Pesawat Kevin tiba lebih dulu daripada keluarganya. Sesampainya di bandara tujuan, Kevin pun langsung memanggil-manggil ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Namun sampai orang terakhir yang keluar dari pesawat itu, Kevin sama sekali tidak melihat seorang pun keluarganya yang berada di sana. Di bandara yang berbeda, terlihat keluarga Kevin yang sedang membagikan barang-barang bawaan mereka. Namun saat bagian tas Kevin, mereka pun lalu menyadari kalau Kevin tidak ada di sana. Kevin yang tidak menemukan keluarganya, lalu dia pun pergi bertanya kepada seorang pramugari, dan betapa kagetnya Kevin. Ternyata dia telah menaiki pesawat yang salah, dan saat ini dia sedang berada di New York. That's New York, sir. Namun bukannya khawatir, Kevin justru malah tersenyum. Akhirnya impian Kevin untuk berlibur sendirian bisa terkabul. Dan juga karena tas ayahnya, Kevin pun bisa jalan-jalan dan membeli barang-barang di sana. Kevin pun lalu memulai liburannya dengan menaiki sebuah taksi untuk berkeliling kota. Di sisi lain terlihat ayah dan ibu Kevin yang sedang berada di kantor keamanan Miami. Di sana dia melaporkan kalau Kevin telah hilang. Namun polisi itu malah menganggap kalau Kevin masih tertinggal di Chicago. Padahal saat ini dia sedang berada di New York. Notify him of the situation, we'll call Chicago. Saat Kevin sedang berkeliling di sebuah pasar ikan, tiba-tiba datang sebuah truk ikan yang ingin membongkar muatannya. Namun ternyata di dalam truk itu terdapat dua buronan polisi, yaitu Harry dan juga Marv. Mereka berdua berhasil melarikan diri dan kabur dengan menggunakan truk ikan tersebut. Okay, it's freedom. Smell it? Di sebuah taman, Kevin terlihat sedang memperhatikan hotel mewah yang sebelumnya dia lihat di iklan TV. Plaza Hotel, New York. Dan saat Kevin sedang menikmati taman itu, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang dipenuhi dengan burung merpati. Dan saat wanita itu melihat Kevin, dia pun lalu ketakutan dan pergi menjauh dari taman itu. Di perjalanan menuju hotel, tanpa sengaja Kevin berpapasan dengan Harry dan Marv. Namun mereka yang tidak menyadari satu sama lain akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Sampainya Kevin di hotel, dia pun lalu pergi menuju resepsionis. Namun agar dirinya tidak dicurigai, Kevin pun merekam suaranya dan berpura-pura sebagai orang dewasa. Di sana Kevin membooking sebuah kamar mewah dan dia berkata kepada resepsionis kalau dia akan membayar dengan menggunakan kartu kredit. This is Peter McAllister, TV, and one of those little Setelah berhasil membooking kamar yang dia inginkan, Kevin pun lalu memasuki lobi hotel dan pergi menemui seorang wanita. Di sana Kevin memberitahu kalau dia pergi bersama ayahnya, namun saat ini ayahnya sedang sibuk bekerja. Dan agar Kevin tidak jenuh, ayahnya pun menyuruh Kevin untuk datang ke hotel karena ayahnya telah memesankan hotel untuknya.
Setelah meyakinkan wanita itu, Kevin pun lalu memberikan kartu kredit milik ayahnya. Dan dia pun lalu diantar oleh seorang staf hotel yang bernama Cedric. Front, please. Up here to your left. Sesampainya di kamar, Kevin pun sangat kagum dengan kemewahan kamar tersebut. Di sisi lain, Cedric terlihat masih berdiri di depan pintu kamar untuk menunggu Kevin memberikan uang tip untuknya. Namun Kevin yang tidak mengetahui maksud dari Cedric, dia pun lalu mengeluarkan sebuah permen karet dan memberikan kepadanya. Ayah Kevin yang masih berada di kantor kepolisian, dia pun tersadar kalau tasnya saat ini ada pada Kevin. Dan dia ingat kalau di tas itu ada uang, kartu kredit, dan juga barang-barang berharga miliknya. Mendengar itu, polisi lalu berkata kalau Kevin memakai kartu kreditnya, maka mereka akan dapat melacak keberadaan dari Kevin. If your son has the cards, we can get a location on him. Keesokan harinya, Kevin pun memutuskan untuk jalan-jalan keluar. Saat Kevin keluar hotel, terlihat di depan sana terparkir sebuah mobil limosin yang sangat mewah. Yang ternyata itu adalah mobil yang sudah disewa oleh Kevin untuk berkeliling kota. Dan sebelum Kevin menaiki mobil itu, dia dilayani dengan sangat baik. Sampai-sampai Cedric membawakan sekotak pizza keju kesukaannya. Di sisi lain, terlihat Harry dan Marv yang sedang membuat rencana untuk membobol sebuah toko mainan paling besar yang berada di New York. Dan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata saat ini toko itu sedang dikunjungi oleh Kevin. Di dalam toko, Kevin terlihat sangat kagum karena ini pertama kalinya dia melihat sebuah toko mainan yang sangat besar. Dan dia pun mulai mengelilingi toko itu. Setelah memilih mainan keinginannya, Kevin pun lalu pergi menuju kasir untuk membayar mainan-mainan itu. Namun sebelum pergi, sang kasir lalu meminta Kevin untuk memilih sebuah hadiah untuk dirinya. Si kasir itu menyarankan kepada Kevin untuk memilih sepasang gantungan merpati. Karena menurutnya merpati adalah sebuah simbol cinta. Dan juga kasir tersebut berkata kepada Kevin, kalau dia boleh memberikan satu dari burung merpati itu kepada seseorang yang dia cintai. You'll be friends forever. Saat Kevin baru saja keluar dari toko mainan itu, tanpa sengaja Harry dan Marv melihat keberadaannya. Kevin yang menyadari kalau dua penjahat yang sebelumnya pernah dia lawan berada di belakangnya, Kevin yang terkejut, dia pun langsung pergi melarikan diri. Di tengah pelariannya, Kevin lalu membeli beberapa kalung, dan saat Marv dan Harry mulai mendekatinya, Kevin pun lalu memutuskan dan menebar kalung-kalung itu, yang mengakibatkan Harry dan Marv terjatuh karena menginjaknya. Kevin yang sudah berhasil lolos dari kejaran penjahat itu, dia lalu pergi ke kamar hotelnya. Namun baru saja dia sampai di hotel, tiba-tiba Hector datang menghampirinya dan mengambil kartu kredit milik Kevin. Dan dia berkata kalau itu adalah kartu curian. Stolen credit card? Kevin yang merasa kalau dirinya sudah ketahuan, dia pun lalu berlari menuju lift melewati penjaga-penjaga hotel yang sudah menghadangnya. Sesampainya di kamar, dia pun lalu mengambil beberapa kue untuk persediaan makanan. Dan saat para staf hotel mulai memasuki kamarnya, Kevin lalu membodohi mereka dengan menyalakan sebuah film yang membuat mereka semua berlari ketakutan. Hold it right there. You've been spooching with everybody. Kevin akhirnya berhasil lolos dari kejaran para staf hotel itu dan pergi melewati tangga darurat. Namun saat dia ingin pergi melewati pintu belakang, ternyata di sana sudah ada Harry dan Marv yang sudah bersiap untuk menangkapnya. Kevin yang tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia hanya bisa pasrah. Saat sedang membawa Kevin, Marv bercerita kepadanya kalau dia akan membobol sebuah toko mainan. Kevin yang mendengar perkataannya itu, dia pun lalu merekam semua ucapan Marv untuk dijadikan sebagai bukti. Dan saat di keramaian, Kevin pun terpikir sebuah ide untuk kabur. Dan benar saja, akhirnya Kevin berhasil kabur berkat bantuan dari seorang wanita. Berpindah ke keluarga Kevin yang berada di Miami. Saat sedang menonton sebuah film, tiba-tiba ibu Kevin mendapatkan sebuah telepon yang mengatakan kalau saat ini keberadaan Kevin sudah diketahui dan dia sedang berada di New York. Namun sayangnya saat ingin dimintai keterangan, dia malah takut dan pergi melarikan diri.
Karena tidak punya tujuan, Kevin lalu pergi ke sebuah alamat yang tertera di buku milik ayahnya. Namun saat Kevin sampai di sana, ternyata rumah itu kosong karena sedang ada pembangunan di dalamnya. Kevin pun mulai bingung karena tak ada lagi tempat yang bisa dia datangi saat ini. Dan di tengah kebingungannya, tanpa sadar dia sudah sampai di sebuah taman yang kemarin pernah dia kunjungi. Saat Kevin sedang memberi makan merpati-merpati di sana, tiba-tiba dia dikagetkan dengan keberadaan seorang wanita yang dipenuhi dengan merpati. Melihat itu, Kevin pun ketakutan dan pergi dari sana. Namun baru saja dia ingin pergi, Kevin pun sadar kalau wanita itu bukanlah orang jahat. Dan Kevin pun mulai akrab dengannya. Kemudian wanita itu mengajak Kevin untuk pergi ke sebuah gedung pertunjukan. Yang ternyata tempat itu adalah tempat tinggal dari wanita merpati itu. Selama ini dia tinggal di dalam gudang yang penuh dengan alat-alat pertunjukan. Di sana Kevin dan wanita merpati saling berbincang dan berbagi pengalaman satu sama lain. Dan dari obrolannya itu banyak hal yang Kevin dapatkan. Dan di akhir perbincangan wanita tersebut berkata, kalau perbuatan baik dapat menghapus perbuatan buruk. Dan setelah puas, Kevin pun memutuskan untuk pulang. Don't make promises you can't keep. Dalam perjalanan pulangnya, Kevin pun mulai merenungi perkataan wanita merpati tadi. Dan dalam lamunannya, Kevin pun memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan baik, yaitu dia ingin menyelamatkan toko mainan Duncan dari perampokan yang akan dilakukan oleh Marv dan juga Harry. Dan untuk menjalankan aksinya, Kevin pun pergi kembali ke alamat yang sebelumnya telah dia datangi. Ia ingin menyiapkan jebakan-jebakan untuk menggagalkan aksi yang akan dilakukan oleh kedua perampok itu. Sesampainya di rumah tersebut, Kevin pun lalu masuk melewati sebuah saluran pembuangan dan menyiapkan rencana-rencana miliknya. Beruntungnya di dalam rumah itu terdapat banyak alat-alat pendukung yang dapat Kevin gunakan untuk menjebak Marv dan juga Harry. Dan Kevin pun mulai membuat jebakan-jebakan miliknya. Berpindah ke lobi hotel. Terlihat di sana ayah, ibu, serta saudara-saudara Kevin sudah sampai di sana. Namun terlihat ibu Kevin yang marah, karena akibat dari staf-staf hotel tersebut, Kevin akhirnya pergi ketakutan dan entah ada di mana dia sekarang. Ibunya yang kesal pun lalu memukul wajah salah seorang dari staf tersebut. Waktu yang ditunggu-tunggu pun datang. Terlihat seorang penjaga yang sedang mengunci pintu toko. Namun tanpa penjaga itu ketahui, ternyata di dalam toko terdapat Harry dan Marv yang sedang bersembunyi. Dan ketika merasa situasi mereka sudah aman, Marv dan Harry lalu keluar dari tempat persembunyiannya dan mengambil semua uang yang ada di sana. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Kevin dari tadi sudah memperhatikan perbuatan mereka dari jendela toko. Dan juga Kevin telah mendapatkan bukti berupa foto pencurian dari Marv dan Harry. Dan saat kedua perampok itu telah menyadari keberadaan Kevin, dia pun lalu melempar sebuah batu dan memecahkan jendela toko tersebut, yang menyebabkan alarm darurat dari toko itu berbunyi. Melihat Kevin yang melarikan diri, Marv dan Harry pun lalu mengejarnya. Di sisi lain, ibu dari Kevin pergi mendatangi rumah dari saudara ayahnya Kevin. Namun karena merasa tidak ada orang di sana, dia pun lalu pergi untuk melanjutkan pencarian Kevin. Tak berselang lama dari kepergian ibunya, Kevin pun sampai di rumah itu dan pergi memasuki melewati saluran pembuangan. Sampailah Marv dan Harry di depan rumah tersebut. Namun karena trauma dengan jebakan-jebakan Kevin, Harry pun membuat perjanjian, yaitu jika Kevin menyerahkan kameranya, maka dia akan pergi dan tidak akan menyakitinya lagi. Kevin pun menyetujui perjanjian itu. Namun bukan kamera yang Kevin berikan, melainkan sebuah batu bata yang jatuh tepat mengenai kepala dari Marv. Harry yang kesal karena telah dibodohi, akhirnya dia pun memasuki rumah itu melewati pintu belakang rumah. Sedangkan Marv dia pergi melewati pintu depan. Baru saja Marv ingin masuk, dia pun langsung terkena jebakan milik Kevin. Begitu juga dengan Harry. Saat dia melewati tangga belakang rumah,
Dia akhirnya terjatuh karena tangga tersebut sudah diolesi oli oleh Kevin. Dan tidak hanya itu, jebakan-jebakan lain pun telah mengenai mereka. Mulai dari tertimpa lemari, tersetrum sampai jadi tengkorak, sampai tertiban semen satu sak. Mereka pun seakan-akan tidak belajar dengan apa yang telah mereka alami. Dan jebakan-jebakan Kevin masih menunggu mereka berdua. Di atap gedung, terlihat Kevin yang ingin melarikan diri dengan menggunakan sebuah tali. Muff dan Harry yang melihat itu, mereka pun mengikuti Kevin. Namun baru saja mereka menuruni tali itu, tiba-tiba mereka tersadar kalau tali itu sudah dilumuri dengan bensin. Dan benar saja, sesampainya Kevin di bawah, dia lalu membakar tali itu dan api pun merambat dengan sangat cepat. Muff dan Harry yang sudah tidak ada jalan lagi, akhirnya mereka pun jatuh dan tertimpa kaling-kaling oli. Setelah berhasil kabur dari kejaran para perampok itu, Kevin pun lalu pergi ke sebuah telepon umum untuk melaporkan kejahatan dari Muff dan Harry. Setelah rencana-rencananya berhasil, tersisa satu rencana lagi, yaitu membawa Harry dan Muff ke taman dan menyerahkannya kepada polisi. Namun baru saja Kevin ingin pergi ke taman, sayangnya jalan yang dia lewati sangat licin yang membuat Kevin terjatuh, dan akhirnya dia pun tertangkap oleh kedua perampok itu. Beruntungnya Kevin, ternyata kedua perampok itu membawa dirinya ke sebuah taman. Dan karena kesalahan perbuatan Kevin, Harry pun kemudian mengeluarkan sebuah pistol dan menodongkannya kepada Kevin. Dan saat Harry ingin menembaknya, tiba-tiba datang perempuan merpati. Dan dia pun lalu melemparkan makanan merpati ke arah mereka berdua, yang menyebabkan merpati-merpati itu berterbangan menghampiri makanan-makanan yang menempel di badan mereka. Dan berkat aksi dari wanita merpati itu, Kevin pun akhirnya berhasil lolos dari mereka berdua. Tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, Kevin pun langsung menyalakan petasan yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan tak lama setelah ledakan petasan itu, polisi pun datang dan berhasil menangkap Harry dan juga Muff. Berpindah ke toko mainan Duncan. Di sana polisi menemukan sebuah batu dan surat, yang mana surat itu berisikan permintaan maaf dari Kevin karena telah menghancurkan kaca toko itu untuk menangkap para perampok. Dan Kevin pun bertanya apakah toko itu memiliki asuransi, dan jika tidak, maka Kevin akan mengirimkan sejumlah uang saat dirinya sudah tiba di Chicago nanti. Dear Mr. Duncan, I broke your window. I'll send you some money if I ever get back to Chicago. Berpindah ke ibu Kevin yang terlihat masih mencari anaknya. Dia menanyai semua orang yang dia lewati, dan dia pun juga bertanya kepada polisi yang sedang berpatroli di sana. Dia menanyakan keberadaan Kevin kepada polisi itu, namun polisi itu malah berkata kalau dia harusnya lebih tahu di mana keberadaan Kevin sekarang. Mendengar itu, ibu Kevin pun mulai putus asa. Namun di tengah lamunannya, dia pun teringat kalau Kevin sangat menyukai pohon Natal. Dan dengan bantuan polisi itu, ibu Kevin kemudian diantar ke sebuah tempat yang mempunyai pohon Natal yang sangat besar. I need to get to Rockefeller Center. Dan benar saja naluri dari seorang ibu tidak pernah salah. Terlihat di sana Kevin yang sedang berdiri menghadap pohon Natal itu. Kevin berkata kalau dia tidak pantas untuk merayakan Natal, bahkan jika dia melakukan hal baik sekalipun. Dan Kevin pun menyesali apa yang telah dia katakan sebelumnya kepada keluarganya. Kevin tidak peduli lagi dengan egonya. Dia sangat mencintai keluarganya, termasuk saudaranya Buzz. Dan dia berkata, jika dia tidak bisa bertemu lagi dengan keluarganya, Kevin berharap dia bisa bertemu dengan ibunya. Dia tidak menginginkan apapun lagi. Dia hanya ingin bertemu dengan ibunya walaupun itu untuk terakhir kalinya. Dan tanpa dia sangka, ternyata keinginan Kevin langsung dikabulkan. Terlihat ibu Kevin yang ada di belakangnya dan berlari menghampiri Kevin. Di sana Kevin lalu meminta maaf kepada ibunya atas apa yang dia telah perbuat. Dan setelah mengucapkan itu, Kevin kemudian menghampiri ibunya dan langsung memeluknya. Merry Christmas, sweetheart. Dear, well, I know you in Christmas tree. Keesokan paginya, seluruh keluarga Kevin bangun dengan sangat bahagia karena pagi itu adalah hari Natal. Mereka pun langsung pergi menuju pohon Natal. Dan betapa kagetnya mereka setelah melihat banyak sekali kado yang sudah disiapkan untuk mereka semua. Yang ternyata kado itu adalah hadiah dari Duncan, sang pemilik toko mainan, karena Kevin telah menolong tokonya dari aksi perampokan. Dan saat mereka semua ingin membuka kado-kado itu, Buzz lalu menghentikannya dan berkata,
Jika bukan karena kekacauan yang disebabkan oleh Kevin, kita tidak akan berada di hotel yang mewah ini serta mendapatkan kado-kado yang banyak. Dan dia pun berkata akan lebih adil jika Kevin yang mendapatkan hadiah terlebih dahulu. Melihat itu, semua orang pun sontak bertepuk tangan. Merry Christmas, Kev. Dan di saat semua orang sedang sibuk dengan kadonya, Kevin kemudian teringat dengan seorang wanita merpati. Kevin pun lalu pergi untuk menemuinya. Di sana Kevin memberikan sebuah gantungan merpati kepada wanita itu. Dan dia berkata, selama kita memiliki merpati ini, maka kita akan berteman selamanya. Dan mereka berdua pun lalu berpelukan. As long as we each have a turtle dove, we'll be friends forever. Di akhir film diperlihatkan seorang staf dari hotel yang memberikan nota kamar hotel yang sangat besar kepada Buzz. Dan di taman, Kevin pun mendengar teriakan dari ayahnya, dan film pun tamat. Terima kasih semua telah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.